Ustaz, media saat ini cenderung mengekspos hal-hal yang bersifat negatif, biasanya keburukan pejabat atau tokoh populer, tanpa memperhitungkan resiko pembunuhan karakter yang bersangkutan dan keluarganya, serta semua pihak yang bersangkutan dengannya. Tidak sedikit di antara tokoh yang diadili oleh media tersebut adalah Muslim, yang dampaknya juga memperkuat stereotip negatif mengenai keseluruhan Muslim, apalagi banyak pula yang ternyata fitnah. Pertanyaannya, bolehkah kita menggunjing mereka dengan dalih mereka menzolimi rakyat? يا أيها المدثر قم فأنذر. Saya setuju dengan pengamatan Anda. Kecenderungan seperti itu memang tampak. Bahkan, berita kesuksesan baik pribadi maupun jamaah di berbagai bidang tenggelam dan tertimbun berita-berita negatif semacam itu. Berpijak pada hal negatif tersebut, muncul pula efek-efek negatif yang tidak hanya menimpa pihak yang bersalah, namun juga orang lain yang tidak bersalah akan menjadi kebal perasaan sebab terlalu sering mendapat paparan berita buruk. Yang demikian tentu tidak dikehendaki oleh syariat yang diresepkan demi kemaslahatan manusia. Karena itu sangat tepat bila pada dasarnya syariat mengharamkan pelanggaran atas kehormatan orang lain. Secara tegas Nabi bersabda dalam pesan perpisahannya, "Ingatlah, sesungguhnya harta dan darah kalian adalah haram untuk kalian langgar, sebagaimana haramnya bulan kalian ini, di kota kalian ini pada hari ini." Hadis riwayat Muslim. Membicarakan kesalahan dan keburukan orang lain adalah bagian dari tindakan pelanggaran terhadap kehormatannya. Sebab tindakan ini bersifat merusak karakter seseorang di hadapan komunitasnya yang berakibat pada hilangnya makna dari keberadaannya. Allah dengan tegas melarang tindakan tersebut. Lebih jauh, bahkan menyamakan perilaku menggunjing dengan tindakan kanibal sadis, yaitu memakan daging mayat saudaranya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prabasangka, karena sebagian dari prabasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surat Al-Hujurat ayat 12. Namun demikian, setelah meneliti berbagai dalil tentang menggunjing ini, menurut Imam Nawawi Riyadh Al-Shalihin, para ulama menyimpulkan, ada 6 kondisi yang diperkenankan. Pertama, mengadukan seseorang yang menzolimi kepada pihak yang berwenang atau mampu menghentikannya, seperti hakim, penguasa, atau polisi. Kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran yang dilakukan seseorang dengan mengatakan, misalnya, si fulan pesta minuman keras, tolong dibantu untuk menghentikannya. Namun jika tanpa niat mengubah kemungkaran alias sekedar menebar berita, maka hukumnya menjadi haram. Ketiga, meminta fatwa kepada pihak yang kompeten dengan mengatakan misalnya, si fulan pernah melakukan begini dan begitu kepada saya. Bolehkah itu? Tetapi jika masalah tersebut dapat dipahami tanpa menyebut nama, maka hal itu lebih afdol. Keempat, menghindarkan kaum muslimin dari pengaruh buruk pihak tertentu, seperti mengungkap cacat para rawi yang tidak kompeten. Termasuk dalam hal ini adalah memberi nasihat kepada sesama muslim tentang kondisi pihak yang ia ajak bekerjasama atau hendak dipilih untuk mengemban amanah publik. Kelima, menggunjing orang yang sengaja menampakkan kemaksiatannya, baik dengan ucapan, tulisan, maupun mempertontonkan perilaku maksiatnya secara langsung. Keenam, menyebut seseorang yang sudah terlanjur populer meski sebutannya itu sebenarnya menghinakan pemiliknya. Seperti orang yang populer dengan panggilan si pincang, si rembes, si juling, dan sebagainya. Jika ditinjau dari 6 aspek itu, maka jika memang para tokoh tersebut terbukti mengkhianati amanah atau mengkorup hak kita secara kolektif, kita berhak menggunjingnya dalam bentuk pengaduan kepada pihak yang berwenang, bukan sebagai bahan perbincangan harian. Namun, jika kita tidak memiliki dan belum terbukti di pengadilan, maka belum ada alasan untuk menghalalkan kehormatan mereka dengan menggunjingnya. Adapun jika kesalahan itu tidak terkait dengan pelanggaran hak kita, maka yang wajib adalah justru menutupinya, kecuali jika dalam rangka membantunya terentas dari kemungkaran dengan meminta bantuan kepada pihak yang mampu.
Lebih jelas haramnya jika tokoh tersebut sama sekali tidak berbuat suatu kesalahan, tetapi dikesankan sebagian media berbuat salah dengan berpoligami atau cerai misalnya, lantas menggunjing bahkan membencinya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.